penari barong perlu mengkoordinasikan gerakan tangan dengan gerakan kaki. Jadi artikulasi gerakan tangan, umpama ketika milas ini, itu antara bilas kaki, gerakan tangan itu harus senafas. Jadi ini semuanya sangat menentukan ekspresi barong itu sendiri. Kemudian musik. Saudara sekalian, belakangan ini dalam banyak lomba, karena lomba itu biasanya dipasangkan dengan penabuh, maka kaitan hubungan antara tari dengan gamelan tidak lagi penari barong yang memberikan komando, tapi pengenang yang memberikan komando. Yang benar itu adalah penari barong. Penari barong yang memberikan kode untuk melakukan apakah itu mau Pak Lantang, mau angsel kado, ya. Dan disinilah kemampuan tukang kendang untuk menangkap aba-aba dari para penari barong. Tetapi ketika penari barong itu sudah dilatih berpasangan dengan kendang dan lain sebagainya, tukang kendangnya seringkali menghafalkan gerak-gerak yang akan dilakukan oleh si penari, sehingga akhirnya daunnya itu tidak lagi ada di tangan juru bapang, tetapi ada di tangan pengendang dan juru gamel. Nah, ini yang sedikit secara estetik hilang dari aslinya. Kemudian ekspresi, saudara, ketika saya masih aktif menari barong selama sejak tahun 71 sampai 97, ya, on and off, itu saya dibekali satu kebiasaan untuk sebelum menari itu melakukan sembahyang di tempat barong yang akan ditarikan, terutama barong sungsungan. Tujuannya selain minta keselamatan, tapi itu adalah kesempatan bagi penari barong untuk membaca, ya, untuk membaca ekspresi barong itu. Apakah ini ekspresinya keras, apakah ekspresinya manis? Di sanalah dia akan melihat ekspresi barong itu. Dengan melihat ekspresi barong ini, dia akan bisa mengukur, bahkan menentukan Pilehigel yang akan dia gunakan. Kalau barongnya agak aeng, dia pasti akan minta minta bapang gela topeng. Tapi kalau manis, itu biasanya yang diminta gela baris. Jadi inilah kesempatan bagi penari barong untuk menangkap ekspresi barong ini, ya. Nah, jadi itu salah satu. Lalu juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah warna. Kalau warna barong itu agak gelap, itu biasanya ekspresi yang diminta itu lebih keras. Sedangkan yang agak lebih muda itu lebih manis dia. Jadi keduanya itu bisa ditangkap ketika penari melakukan sembahyang di tempat barong yang akan ditarikan. Oke, sekarang etika. Menari barong itu memang ada etikanya. Terutama menarikan barong tengah. Saudara, belakangan ini karena banyak barong pertamon, istilahnya barong yang dipakai untuk pertunjukan turis, itu ada kebebasan para penari untuk memainkan barong. Beberapa kali saya lihat ada tari barong yang bulunya kayak anak TK. Cilu, bah. Mungkin bisa mengundang ketawa penonton, tetapi karisma barong itu hilang. Jadi dia semacam barong-barongan kecil yang suka main-main. Ada lagi juru bapang yang sengaja ngalih nak jeget, tak 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 di tangkah nih.
Pungalan barong, sogok-sogok gitu. Ya, maksudnya itu ya bermain-main, tetapi untuk barong kita yang agung itu kehilangan keagungannya. Nah, ini hal-hal yang begini perlu diperhatikan. Kemudian ketika nyaluk barong sungsungan, nah ini yang agak kritis. Ketika nyaluk barong sungsungan, para penari muda seringkali lupa. Karena dia menggerakkan kakinya terlalu tinggi, kadang-kadang melebihi tingginya Pungalan. Nah, kalau ada desa yang fanatik, ya, supaya Pungalan barongnya itu jangan sampai dilampaui oleh kakinya penari barong, itu bisa-bisa kalian banyak ngalih juru bapak Pak, Kang yang negelkan Pak. Yang artinya dia tidak rela barongnya di permainan kaki yang terlalu tinggi seperti itu. Ini pengalaman yang pernah saya lihat, ya tahun 60-an, 70-an itu beberapa kali saya lihat juru bapak kedangan kegiatan desel kan. Karena barong yang disakralkan itu upang amping, lalu gerakan kakinya itu lebih tinggi dari penggalan barong. Nah, yang lain adalah di tempat-tempat tertentu ada tradisi barong itu biasanya kalau ada sajiannya tidak memakai daging babi, istilahnya nyelam. Oleh karena itu juru bapang itu diharapkan sebelum ngunut jangan makan daging babi. Pernah di Bangli ada yang begitu dong. Saya sendiri pernah ngalamin di Tatasan, dan pasar nih. Di Tatasan itu sesuonan di Tatasan itu dikatakan sesuonan yang Bantennya tidak memakai babi, hanya memakai itik atau ayam. Sebagai anak muda saya agak bandel. Sebelum menari ke Tatasan, saya membeli babi guling amone ini, kulit babi guling pak ya, panggede nang bayu gitu. Padahal sudah diperingati oleh ibu saya, kalau mau menari di Tatasan ingat sesuonan di Tatasan itu nyelam. Saya lamu aja. Belum menari 8 menit itu saya sudah rasakan barong itu begitu berat dan tidak seimbang. Mencoba untuk menahan sakit leher itu tidak kuasa. Akhirnya setelah 9 menit saya menari, saya dudukkan barong itu dengan catatan ada waktu sedikit untuk mengembalikan tenaga. Tapi beratnya ini tidak ketulungan. Akhirnya menit ke-12 saya bangun langsung lari selesai. Tukang kendang saya almarhum Wayan Jagre ketika itu Nyoman Jagre ya Nyoman Jagre salah satu tukang kendang barong yang andalan saya. Sampai kaget dia, loh kok cuma 12 menit, biasanya setengah jam. Saya katakan pulang dulu besok cerita gitu. Kelanjutannya 3 hari setelah itu leher saya begini. Cara nak singgah. Saat ditanya oleh ibu saya, nih kenapa lehermu? Saya bilang salah tidur. Hari pertama dia percaya. Hari kedua ditanya lagi. Hari ketiga tanpa tanya saya diberikan canang. Nih, kamu sembahyang dari sini minta pengampunan. Saya sembahyang jam 5 sore, jam 7 leher saya yang sakit tadi itu udah normal. Nah, ini hal-hal yang begini jangan dianggap enteng, karena seringkali bisa membuat tampilan kita itu terganggu karena ada persoalan-persoalan seperti itu. Nah, ini sebetulnya ya tampilkan di dalam layar ini, tetapi tidak bisa. Satu yang mukanya bagus, jegek, yang biasanya menuntut penampilan yang alep. Yang satu lagi adalah yang keras, yang aeng. Nah, ingin saya ceritakan waktu saya belajar menari barong, saya menari barong belajar menari barong bersama dengan Pak Nyoman Raos.
saya diususkan untuk menarikan Ratu Lingsir yang mukanya manis, jegek, sedangkan Nyoman Raos untuk yang Ratu Butre yang keras. Nah, makanya dari itu sekarang ini di Singapadu, di Banjar saya ada 2 barong ini. Nah, ini sebagai satu ilustrasi saja bagaimana kita harus menari untuk kepentingan masyarakat yang menggunakan sesunan. Nah, lalu sekarang Eagle Memburu. Saudara, kebanyakan penari-penari yang ada sekarang, terutama yang tidak mempelajari struktur koreografi, itu belum apa-apa sudah melakukan angsel ngalih pajang. Ya, umpama saja Marpesu kan, bo ngalih pajang atau gatik mapa seperti ini, yang sesungguhnya tidak perlu. Ini baru digunakan nanti namanya ngalih pajang. Ini perlu dilakukan ketika akan menari dengan pajang itu. Ya, jadi kalau ingin ngangsel di pertama itu banyak cara. Bisa miles, bisa kiri gudang dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai ngalih pajang, karena begitu ngalih pajang nanti kita kekurangan gerak. Ya. Nah, Eagle Memburu itu persoalannya adalah banyak penari yang tidak menguasai musik. Karena tidak menguasai musik sehingga langkahnya jadi tidak jelas. Coba Bang gila barisnya. Dua ini aja yang boleh dengar. Itu mengangkat kaki, melangkah itu bisa ngikut ini aja. Umpama saja. Atau bisa ngelenang. Itu tergantung pilihan. Atau gaya-gaya. Pilihan jalannya itu ada berbagai macam. Nah, kemudian Bayu. Ngundo Bayu ini penting untuk para juru bapang, terutama untuk menempatkan di mana pusat tenaga ketika kita menari. Pangtan kita perlukan gerakan tangan, tetapi seluruh tubuh itu diberikan tenaga, akibatnya kepayahan sendiri. Ya, waktu nyungar umpamanya, yang ini cukup menunjang saja, tapi jangan sampai tegang sampai ke kaki, ya, karena yang penting itu adalah di tangan ini. Ya, waktu mapal, tangan itu sedikit lebih lunak, tapi kaki yang lebih banyak menghabiskan tenaga. Nah, yang kedua, ketika kita menari, pepeson itu bisa dilunakkan sedikit. Jadi jangan habiskan tenaga pada waktu pepeson gila itu. Karena apa? Nanti pada waktu gua macok itulah tenaga itu harus dihabiskan. Dan ditarik kembali tenaganya ketika pelayon atau pengadeng. Nah, di sana Anda punya waktu banyak. Mau duanggong, mau telunggong, tergantung telunggong nu kenyal, ngoyong gitu ngalu. Ya, ampun minum kopi kan di tengah. Ya, ambil sengah-sengah gini kan. Ya,
Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah berinteraksi dengan juru bapang, juru kendang. Karena juru kendang ini memberikan tenaga banyak, ya. Maka dalam interaksi ini Anda perlu mempergunakan tenaga tukang kendang. Coba baris kan. Di sini saya tidak mengapa-apa. Satu tentang barong aja. Saya cuma main-main aja di sini. Ya, jadi seperti itu permainannya. Makanya kalau kita sudah punya pasangan tukang kendang, dia tahu apa yang dilakukan. Ya. Terus atur nafas. Ya, atur nafas. Ketika sekarang ini banyak juru bapang yang tidak suka menggunakan galeng. Ngitung ya? Dewa? Biasanya langsung keranyang gitu. Zaman saya kita pakai galeng. Sehingga ketika nyimar itu muka kita ditutup oleh galem. Di sengkulung barong itu ada galem untuk bulat gitu. Ketika kita nyimar, kita tidak lihat apa-apa. Ya, sekarang banyak penari barong yang berani tidak pakai keranjang dengan catatan habis menari rambutnya habis hilang ke keranjang kan. Kalau zaman saya pakai galem. Pas nyimarin tidak lihat apa-apa. Sehingga judgingnya itu adalah ketika kita malpal. Tidang idam nih angkat dek ambilin kan dijauh gambarannya. Itu amat patokan ya. Kalau enggak kita terlalu banyak ngungkap barong. Isinya kotor permainannya. Ya, jadi itu teknik-teknik yang saya pelajari untuk ngakali bagaimana menentukan arah hadap. Ini saya sampaikan karena pada awal saya mulai menari barong, saya menari kipak kauh, duotnya juga kipak kauh. Karena secara saya menjudge atau mengukur gerak saya itu belum pas karena saya belum biasa. Biasanya ngigal kipak kauh, suwotnya kipak angin. Tapi yang saya lakukan itu justru sebaliknya. Nah, ini salah satu cara untuk menjaga kebersihan penampilan. Oke. Nah, sekarang Susara, untuk ke Igel Meguru tadi, banyak penari barong belakangan ini yang suka ningkang. Kene kan agam, ya. Kalau toh bahmai antara agam kanan dengan agam kiri tidak jelas. Ngerajak, ya. Iya ngerajak. Esne nun nekuk. Ini kesalahan yang banyak saya lihat. Yang mestinya kalau ngerajak ya kedua lutut itu lurus, ya. Niki ngerajak kadang, niki ngas atau ngad, gitu, ya. Nah, lalu ketika menari barong, ningkang itu biasanya yang digunakan waktu wak maco digunakan, ya, wak maco digunakan, atau pada waktu nyarap seperti ini, memang ningkang ya. Tapi sekarang banyak sekali penari barong tersebut ningkang kayaknya, persis sejajar gitu, sehingga akhirnya dia kebingungan. Hijau kan nyeledet nih, kalau pas posisi agamnya, dia udah tahu agam kanan nyeledek ke kanan, agam kiri nyeledeknya ke kiri. Ya, kalau begini kijak kan nyeledek nih. Nah, ini yang sering menjadi persoalan. Para pelatih barong saya harapkan memperhatikan hal itu. Sebab ini salah satu yang dinamakan dengan agam Igel Meguru. Ya, jadi agam yang memang sesuai dengan tandang tangkap tangkis tari klasik Bali. Ya, jangan dibiarkan asal banyak nyepak ke bedek ngelepak ke barong kamuang, jangan.
itu untuk permulaan. Tapi begitu sudah mulai masuk, dia sudah kena dengan rasa barong, mulai diperbaiki posisi-posisinya agar dia bisa betul-betul melakukan posisi agam yang jelas. Oke. Kemudian, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk penari-penari muda, khususnya kalau ingin menjadi penari barong yang baik, selain belajar tari barong, ada baiknya kalian belajar tari baris atau jauh. Karena tari baris dan tari jauh itu bisa menjadi dasar yang kuat untuk mapang barong. Yang kedua, ya, kuasai struktur gending. Kuasai struktur gending. Gending gila bawa mungkin gong nih, DJ gong nih. Gending gila lantang, topeng, DJ gong nih. Itu kuasai itu sehingga Anda bisa memfraskan, mengkalimatkan gerak Anda itu sesuai dengan iringan tari. Kemudian ini ada penari barong yang mencoba untuk memasukkan gerak-gerak akrobatik seperti barongsai. Saya pernah menegur seorang penari barong yang ketika dia ngomong gitu, kayaknya, terus penari barong yang di belakang, untangnya ikutnya, paman yungi tukang barong yang di depan, yang maksudnya itu pangnya galak barong, tapi ikutnya mepelisahan. Kalau itu barong pertama untuk turis mungkin tidak apa-apa. Kalau barong tengah kita bisa gempul-gempul banyak, saudara. Karena apa? Itu merusak barong susunan, ya. Oleh karena itu jangan memaksakan diri untuk memasukkan teknik-teknik akrobatik ke dalam tari barongket. Karena barongket ini bukan untuk ditarikan secara akrobatik, tapi ditarikan dengan menampilkan rasa keagungannya. Ya. Jadi kalau ada teknik-teknik yang lain yang dimasukkan, sekarang ini umpamanya memainkan pajan, ya carilah cara-cara yang paling tepat agar tidak sampai satu merusak identitas barong, dan yang kedua sampai merusak kesakralan dari barong itu sendiri. Yang terakhir, saudara, ingin saya sampaikan, banyak penari barong yang menari secara menggunakan gerak-gerak yang secara umum, singlah identitas. Nah, mungkin saatnya Anda yang sudah agak biasa menari barong, sekarang cari apa yang menjadi identitas Anda. Tadi kan sudah saya sebutkan, ada gayanya Pak Kerse, ada gayanya Pak Renteng, ada gayanya Pak Kemur. Yang mana yang saudara inginkan? Pilih identitas untuk bisa memiliki identitas diri sendiri. Ya, Pak Kemur ini yang saya katakan tadi, nyimarnya dia itu nyimar setengah, itu tidak mudah. Kalau nyimar penuh begini, kalau nyungar begini, nyimar setengahnya itu adalah ini. Jadi keranjang itu, tangan itu sampai menyangga keranjang, sehingga ininya bisa lebih bebas dia. Biasanya Pak Kemur itu melakukan nyimar setengah itu pada waktu baru keluar. Cara macan kalau digok ya. Karena kipakannya bisa lebih ini. Kalau nyimar gini agak kekeh. Karena sekar saji itu nempel di keranjang. Kalau dengan begini kipakannya jadi longgar, jadi licin dia. Nah, ini yang dimiliki oleh Pak Kemur yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Saya mencoba untuk mengikuti itu, tapi payahnya luar biasa. Karena tidak hanya cukup menggerakkan topeng, tapi juga menyangga keranjang itu yang tidak sepenuhnya menggantung di kepala, tetapi setengah dia nempel seperti ini. Nah, memang enaknya itu bisa menggerakkan kepala barong atau punggung lebih bebas. Baik, saya kira itu sebagai penutup, saya ingin menunjukkan 3
pelayon yang biasa kita gunakan. Yang pertama pelayon Jempailun.